Halo pemirsa, sekarang saya sudah berada di kawasan Cibarusah Kota di Kabupaten Bekasi, tepatnya di Komplek Perumahan Kebun Kelapa Permai. Saya akan bertemu dengan Pak Rahmat untuk melihat kerajinan berbahan baku hebel. Mau tahu liputannya? Mari ikut saya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Pak Rahmat. Iya, Mas Gatot. Gimana ya, kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, lu udah nungguin ya dari tadi? Iya, dari tadi nungguin. Ya. Nah, ini kerajinan hebel ya, berbahan baku hebel. Iya, Ini maksudnya apa nih Pak Rahmat? Bisa diceritakan nggak? Iya, bahan baku hebel saya bikin jadi relief, replika, miniatur sama lukisan 3 dimensi. Nah, itu bentuknya seperti apa sih? Misalnya bisa dibikin buat plakat, contohnya seperti begini. Oh iya. Terus relief begini, ukiran. Terus ini buat ornamen nih, buat di bangunan gedung. Iya. Oh, ini patung-patung kecil, patung yang besar di bawah. Iya. Ini semuanya berbahan baku hebel ya Pak Rahmat ya? Semua ini asli bahan dari hebel. Ini untuk cara pengerjaannya diapakan ya Pak Rahmat? Nah, pengerjaannya ada yang diukir, ada yang ditempel model begini ya, tempel. Tulisan-tulisan begini, tempel ini ukir. Terus ada model berubah jadi clay seperti patung-patung begini. Terus ada yang dilukis juga. Nah, ini sejak kapan Pak Rahmat mulai usaha seperti ini? Usaha saya mulai dari sekitar 2009. Usaha 6 tahun, 27 tahun. Iya. Awalnya seperti apa nih Pak Rahmat kepikiran untuk membuat hebel menjadi industri kreatif gitu Pak Rahmat? Awalnya bermula dari ini, saya bilang di Cibarusah banyak ada potensi alam berupa batu. Harus ada nilai ekonomis ya. Saya coba ngambil bongkah batu, saya bikin cobek gitu. Ternyata keras gitu hasilnya kan. Udah ngebul, berisi, keras. Saya nemu di depan ada hebel, saya coba-coba bikin, saya kreasikan, ternyata bisa jadi kerajinan gitu. Malah itu yang lebih berpeluang ya Pak Rahmat ya, karena mudah didapat dan sedikit tidak mengganggu tetangga juga ya. Nah, ini contoh-contoh produksi dari hebel. Sebagian di sini, tadi sebagian ditaruh di showroom. Showroom depan tadi ya. Nah, saya lihat itu juga berbagai macam itu ya Pak Rahmat ya. Ada miniatur gedung sate juga itu. Terus ada apa tuh Pak Rahmat? Merlion. Patung Singapura. Ya, patung Singapura ya. Nah, itu semuanya memang berbahan baku hebel juga ya? Iya, semua berbahan baku hebel itu cara diukir itu. Yuk kita deketin Pak Rahmat ke sana ya. Iya Pak Rahmat. Nah, yang di gedung sate ini pesanan atau bagaimana nih Pak Rahmat? Ya, itu gedung replika atau miniatur gedung sate. Saya buat itu waktu saya mau ngikutin Dekranasa Award di Bandung, perwakilan Bekasi gitu. Oh, begitu. Saya bikin apa nih yang bikin unik gitu. Ya udah yang ada di Jawa Barat. Saya bikin replika gedung sate. Gedung sate ya. Nah, di sana juga ada Merlion ya? Iya, nah, itu pengerjaannya bagaimana? Kayaknya banyak sekali detail yang harus dikerjakan itu Pak Rahmat ya? Memang sih kalau menurut saya sih dari semua nih yang pernah saya coba, yang paling sulit yaitu bikin patung Merlion itu. Letak sulitnya seperti apa Pak Rahmat? Nah, letak sulitnya di sini. Ini waktu pengerjaan sisik ini nih dari atas sampai ke ujung sini, terus harus nyambung juga ke belakang, terus besar kecilnya harus sama gitu. Harus sama, iya. Jadi besar kecilnya terus nyambung juga gitu, jadi simetris. Kalau nggak begitu jadi ada yang salah satu nggak pas aja, dan ke bawahnya jadi kacau gitu. Oh begitu ya. Jadi mempengaruhi semuanya itu ya Pak Rahmat ya? Mempengaruhi semua, karena ini 3 dimensi ini patung gitu. Ini dengan cara dipahat atau gimana? Ini dipahat, ada yang kalau yang kasar-kasarnya saya pahat, kalau yang halusnya ada yang pakai obeng, ada yang pakai peniti atau cutter, apa aja yang penting bisa jadi, bisa dari gerinda, bor juga bisa. Gerinda, bor. Nah, biasanya produk-produk yang Pak Rahmat buat itu kegunaannya untuk apa aja Pak Rahmat? Ini dari hebel aplikasinya bisa ke eksterior, interior, ornamen, pajangan, aksesoris,
sama hiasan dinding, pokoknya segala macam bisa ini, replika, miniatur, relief, lukis apa dimensi buat lukisan juga bisa. Pak Rahmat, biasanya siapa-siapa aja nih yang memesan kerajinan Pak Rahmat di sini? Ya, pemesan yang paling dekat misalnya di instansi pemerintah kayak Kapolsek, Kapolsek, Kapolres, seperti logo-logo sama nama-nama di meja kerja. Terus di kecamatan juga ada. Terus yang di Disperindag atau di pariwisata juga, di Kodim juga ada. Logo, terutama logo-logo lambang instansi. Nah, kalau untuk para penghobi juga suka memesan juga atau bagaimana Pak? Iya, kalau penghobi misalnya contoh yang seneng ngoleksi Doraemon. Nah, dia bisa request ke sini gitu macam-macam. Ada bisa Doraemon atau Minion atau apa. Misalnya patung bangunan tua juga bisa. Oh, bisa juga ya. Garuda gitu. Sudah Garuda ukiran. Ada meriam juga di sini gitu ya. Meriam. Bisa. Nah, itu bisa dipakai buat hiasan di rumah juga ya, di ruang tamu juga ya Pak Rahmat ya. Iya, bisa buat pajangan di ruang tamu itu. Ya, beginilah kira-kira hasil produk kreatif Pak Rahmat. Dari bahan baku bangunan yang populer disebut hebel, disulap menjadi barang pajangan yang disukai anak-anak sekolah, hingga barang-barang yang bernilai seni. Ini ada bahan-bahan yang ada di sini apa aja nih Pak Rahmat? Bahan bakunya dari hebel, kalau Ini kalau untuk membuat produknya Pak Rahmat itu membutuhkan berapa hebel atau satu hebel juga sudah cukup Pak Rahmat? ya, rata-rata sih kalau hanya untuk pajangan atau hiasan, satu hebel sehari itu udah bisa. Ada kan bentuknya kecil-kecil. Oh, dipotong-potong gitu. Potong kecil itu bisa ratusan hasilnya, ratusan kecil. Itu mungkin Pak Rahmat. Nah, itu model contohnya udah fokus. Kalau patung Merlion itu sama juga atau nambah hebel lagi dari sambung gitu? Kalau buat patung Merlion, badannya satu balong ukuran yang lebih tebal gitu. Cuman buat alasnya ada satu balong lagi. Oh, jadi itu dua ya. Dan menggunakan hebel yang berbeda, mungkin lebih besar dari ini. Iya. Kalau badannya yang ukuran tebal 10 kali 20, kalau yang bawah alasnya hebel 10 kali. Nah, ini abu-abunya juga tadi kata Pak Rahmat bisa dipakai juga ya buat nutupin pori-pori juga ya. Debu dari hasil gergajian bisa diayak, dibikin adonan dicampur sama lem tadi. Itu bisa jadi clay. Jadi clay. Buat bikin apa gitu, bikin bentuk. Jadi memang terpakai semua. Jadi dari hebel ini debunya pun masih bisa digunakan. Masih bisa digunakan ya. Jadi nggak ada yang terbuang. Ya. Nah, ini cara pengerjaannya seperti apa nih? Bisa langsung dipraktekkan Pak Rahmat? Ini bisa langsung. Ya, silakan Pak Rahmat. Hebel yang dimaksud Pak Rahmat adalah salah satu produk bahan bangunan yang kini mudah didapatkan di toko-toko bangunan. Bahan ini sangat ringan dan tidak terlalu keras, sehingga mudah dipahat dan dibentuk. Produksi diawali dengan memotong bahan baku sesuai dengan ukuran yang dikehendaki. Hebel ini sangat mudah dipotong menggunakan gergaji kayu pada umumnya, sehingga tidak perlu piranti khusus untuk memotong maupun membelahnya.
Bubuk hebel sisa pemotongan ini masih dimanfaatkan oleh Pak Rahmat. Setelah mendapatkan bentuk dasar bubuk ini, dicampur dengan lem kayu dan dipergunakan untuk mendempul permukaan hebel. Setelah kering, proses berikutnya adalah menggambar dasar atau sketch. Langkah ini diperlukan untuk panduan mengukir. Karena produksi kerajinan Pak Rahmat berdasarkan pesanan, rencananya kali ini Pak Rahmat akan membuat pajangan logo El Sinta TV. Tidak seperti pemahat batu, proses ini hanya membutuhkan keterampilan memainkan peralatan saja. Lihatlah, Pak Rahmat ini hanya butuh mengeruk menggunakan pahat saja. Selain memanfaatkan bahan hebel dengan teknik ukir, Pak Rahmat juga menggunakan clay untuk bagian-bagian tertentu seperti tulisan yang akan ditempel di bagian depan ini.
Dengan peralatan yang sederhana, Pak Rahmat mulai mengerjakan huruf demi huruf. Menggunakan material clay yang dicampur dengan bubuk hebel, proses ini tampak lebih mudah. Tidak butuh waktu yang lama, Pak Rahmat mempraktekkan kemahirannya. Setelah selesai, tulisan ini kemudian ditempel menggunakan lem kayu. Pak Rahmat, ini di belakang Pak Rahmat sama Ibu nih sudah ada bacaan CV Tohaga. Nah ini apa ini Pak Rahmat? Tohaga itu berasal dari kata bahasa Sunda, artinya megah, keker, kokoh gitu. Jadi diharapkan usaha ini bisa menjulang tinggi dan bisa ya itulah bisa hebat. Artinya memang ini sudah apa? Ada perkumpulannya sebenarnya Pak Rahmat ya. Tohaga itu warnanya kan merah juga. Terus mirip-mirip perusahaan elektronik yang bekas saya kerjakan. Itu agak mirip warnanya, bentuknya. Terus ada juga singkatannya. Jadi Tokoh Harapan Keluarga. Tokoh Harapan Keluarga. Subhanallah. Jadi ada singkatan, ada warna, ada bentuk. Terus menurut bahasa Sunda juga artinya megah, kokoh gitu, kuat berdiri. Itu yang diharapkan nantinya. Itu diharapkan bisa begitu. Ya. Nah kalau sudah diharapkan berarti dijualnya kemana nih Pak Rahmat? Biasanya Pak Rahmat menjualnya kemana aja nih barang-barang produksi buatan Pak Rahmat? Itu tadi selain ke SD ya, ke pameran, website sama online itu aja. Jadi pesanan yang sekitar sini. Online, websitenya di mana Pak Rahmat? Websitenya di Tohaga Atkombi. Oh, Tohaga Atkombi itu websitenya. Nah, biasanya kalau kita memesan produknya Pak Rahmat itu bisa langsung datang kemari dan bisa juga lewat email gitu ya Pak Rahmat ya? Iya, bisa email, di Facebook juga bisa. Jadi rata-rata sih langsung ketemu gitu loh. Langsung ketemu. Atau ada nomor telepon yang bisa dihubungi ya? Ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemana Ibu? Nomor teleponnya dengan nomor telepon 0812 0812 80 33 69 35. 80 33 6935. Itu langsung ke CV Tohaga sendiri ya Pak Rahmat ya? Ya, nggak apal ya Bu ya. Ya. Terus Pak Rahmat satu hal lagi nih. Harapannya apa sih Pak Rahmat untuk CV Tohaga ini? Harapannya bisa jadi perusahaan yang bisa menaungi kebutuhan ekonomi keluarga gitu. Kedepannya bisa lebih maju lagi dan bisa berkembang, inovasi terus. Nah, nantinya akan dikerjakan Pak Rahmat sendiri atau ada orang-orang yang diajak Pak Rahmat untuk membantu usaha ini gimana Pak Rahmat ya? Sekarang saya lagi menjalin hubungan dengan beberapa komunitas, ya beberapa komunitas lah, misalnya komunitas Rubik atau teman bacaan atau yang lainnya. Saya mau jadi di social entrepreneurin gitu. Jadi keahlian yang saya punya, sebisa mungkin ingin bisa berbagi supaya yang lain bisa juga gitu. Ya paling dekat sekitar lingkungan sini, misalnya Majelis Taklim, Shola gitu. Memang Karang Taruna, anak-anak muda diajarin supaya bisa dilibatkan ya. Memang usaha ini menurut Pak Rahmat cukup menjanjikan ya? Ya kalau menurut saya sih, kalau kesimpulannya mungkin dari hal yang biasa supaya jadi luar biasa. Jadi luar biasa. Karena emang bisa mengakomodir segala macam bentuk, mau dari replika, miniatur, lukisan atau apapun bisa diaplikasikan di sini. Iya. Terima kasih banyak Pak Rahmat, Ibu semua, keluarga. Ya, mudah-mudahan apa yang diceritakan
segera terkabul dan usaha tambah maju ya tadi. Ya, amin. Semua komunitasnya juga bisa Ya, berjalan bisa ya. berjalan, Ya. Saya mohon pamit dulu. Mudah-mudahan usaha juga tambah lancar ya Pak Rahmat ya. Ya, amin, amin. Ya. Ada oleh-oleh. Apa nih? Wah, yang tadi dibikin dah. Wah, ya. Terima kasih banyak. Ya. Mudah-mudahan ini bisa juga jadi pajangan di kantor kita di sana. Kenang-kenangan. Iya, siap. Ya. Nah, pemirsa, sekian dulu kisi-kisi kali ini. Semoga usaha ini menjadi salah satu inspirasi usaha Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.